Malam itu, di hadapan semua kerabat yang datang ke acara syukuran suamiku, ibu mertuaku menunjuk piring kecil di lantai, bekas tempat makan kucing peliharaannya. Lalu dia berkata, kalau aku lapar, di situ tempatku makan, bukan di meja bersama orang-orang terhormat. Suamiku hanya menunduk, tidak satu pun membela. Tetapi mereka tidak tahu. 13 jam kemudian, perusahaan yang sedang mereka puja-puja itu adalah milikku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah atau sedang kalian alami sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama memilih diam, sampai akhirnya diam itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari amarah. Nama saya Maharani, 32 tahun. Orang-orang di rumah ini memanggil saya Rani. Bagi mereka, Rani hanyalah menantu sederhana yang tidak punya apa-apa. Perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak mereka. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. 6 tahun yang terasa seperti 16. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu, saya memang memilih tampil sebagai perempuan biasa. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena apa yang saya miliki. Maka saya menutup rapat masa lalu saya. Saya bilang, saya hanya anak yatim dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saya bilang, saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor. Semua itu tidak sepenuhnya bohong, hanya tidak sepenuhnya benar. Yang tidak saya katakan adalah kantor itu milik saya. Begitu juga puluhan kantor lain di bawahnya. Saya membangun semuanya sendiri, dari nol. Saya lahir di sebuah keluarga miskin. Ayah saya meninggal saat saya kecil. Ibu saya berjuang membesarkan saya dengan berjualan kue keliling. Sejak muda, saya tahu rasanya dipandang sebelah mata karena tidak punya apa-apa. Maka saya belajar mati-matian. Saya bekerja sambil kuliah. Saya memulai usaha kecil. Lalu usaha itu tumbuh dan tumbuh lagi, sampai akhirnya menjadi sebuah grup besar. Tetapi semakin besar yang saya miliki, semakin sepi hidup saya. Orang-orang mendekat bukan karena saya, melainkan karena uang saya. Saya lelah ditipu oleh ketulusan palsu. Maka ketika saya bertemu Reza dan dia tidak tahu siapa saya merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang mungkin mencintai saya apa adanya. Itu sebabnya saya menyembunyikan segalanya. Saya ingin tahu, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Ternyata, jawaban itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Reza tampan, sopan, dan saat itu terlihat tulus. Saya jatuh cinta pada caranya memandang saya. Saya pikir di balik keluarga yang dingin itu, ada lelaki yang akan selalu berdiri di sisi saya. Saya salah. Saya baru menyadarinya bertahun-tahun kemudian, ketika sudah terlalu banyak luka yang menumpuk. Kami tinggal di rumah ibunya, di kawasan Bintaro. Rumah besar 2 lantai, warisan mendiang ayah Reza. Ibu mertua saya bernama Yati, usianya 61 tahun. Dari hari pertama saya menginjakkan kaki di rumah itu, beliau sudah memutuskan siapa saya di matanya. Pembantu tanpa gaji, adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, mengikuti jejak ibunya dengan sempurna. Wulan menikah dengan seorang pegawai bank. Dan menurut Bu Yati, itu pencapaian besar. Setiap kali Wulan datang berkunjung, rumah berubah menjadi panggung. Saya yang memasak, saya yang menyajikan, lalu saya yang dilupakan di sudut dapur. Pagi-pagi, jauh sebelum azan subuh, saya sudah bangun. Tubuh saya selalu terasa pegal, tetapi tidak ada pilihan. Saya menyalakan lampu dapur yang redup, lalu mulai memasak. Sarapan untuk Bu Yati harus lengkap. Nasi hangat, telur dadar yang dilipat rapi, sayur bening, dan teh manis yang tidak boleh terlalu panas. Jika ada satu hal saja yang keliru, saya tahu siapa yang akan disalahkan. Setelah memasak, saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci,
lalu menyetrika pakaian yang menumpuk. Tanganku jarang sekali berhenti. Sementara itu, Reza berangkat ke kantor tanpa menoleh. Dia bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Posisinya manajer madya. Gaji yang cukup, tetapi tidak pernah cukup untuk ego ibunya. Saya melakukan semua itu tanpa mengeluh, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya masih percaya. Suatu hari, mereka akan melihat saya sebagai manusia. Itu kesalahan saya. Saya menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat memberikannya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan saya. Waktu itu, saya masih membawa harapan. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup rajin, cukup sabar, Bu Yati akhirnya akan menerima saya. Maka, saya mencoba segalanya. Saya bangun lebih pagi dari siapapun. Saya menghafal selera makan beliau. Saya bahkan menjahit sendiri sarung bantal kesukaannya. Suatu hari, saya membuatkan beliau kue ulang tahun. Saya menabung dari uang belanja yang disisihkan diam-diam, lalu memanggangnya semalaman. Pagi harinya, saya menyajikannya dengan bangga. Bu Yati menatap kue itu, lalu mendorongnya ke pinggir meja. "Untuk apa ini?" katanya ketus. "Kamu pikir aku butuh kue murahan begini? Kalau mau cari muka, kerja yang benar saja." Hari itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Sekeras apapun saya berusaha, di mata beliau, saya tidak akan pernah cukup. Bukan karena saya kurang, tetapi karena beliau memang sudah memutuskan untuk membenci saya sejak awal. Reza, saat itu, melihat semuanya. Tetapi dia hanya berkata, "Sudahlah, Rani. Ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati." Kalimat itu yang akan saya dengar ratusan kali selama 6 tahun. Perlahan menjadi racun. Karena yang sebenarnya beliau katakan adalah, "Terimalah. Diamlah. Dan jangan harap aku akan membelamu." Tahun-tahun berikutnya, posisi saya semakin jelas. Saya bukan menantu. Saya pekerja tanpa upah. Setiap pagi dimulai dengan daftar tugas yang tidak pernah habis. Setiap malam diakhiri dengan tubuh yang remuk dan hati yang lebih remuk lagi. Saya tidak punya hari libur, tidak punya waktu untuk diri sendiri. Bahkan ketika saya sakit, Bu Yati hanya berkata, "Jangan manja. Ibu dulu kerja lebih berat dari kamu." Pernah suatu kali, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil. Tetapi pagi itu, tidak ada yang menggantikan tugas saya. Bu Yati mengetuk pintu kamar, menyuruh saya bangun dan memasak. Reza, yang berbaring di sebelah saya, hanya berkata, "Bangun pelan-pelan saja. Rani, kasihan ibu kalau telat sarapan." Kasihan ibu. Bukan kasihan saya, istrinya yang sedang demam. Saya bangun. Saya memasak dengan tangan gemetar. Lalu, saya kembali ke kamar dan menangis dalam diam. Sekali itu saja, sebelum memutuskan untuk tidak pernah menangis lagi. Saya bertahan. Karena saya masih menyimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa Reza, suami saya, suatu hari akan berubah. Bahwa dia akan membuka mata dan melihat betapa banyak yang saya korbankan. Tetapi harapan itu, seperti semua harapan lain di rumah ini, perlahan mati. Dan ketika harapan terakhir itu mati, yang tersisa hanyalah keputusan. Hari-hari berlalu seragam, sampai datang sebuah kabar yang mengubah segalanya. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Wajahnya berseri. Dia memeluk ibunya, lalu berkata bahwa ada peluang besar di tempatnya bekerja. Perusahaan tempat dia bekerja baru saja diakuisisi oleh sebuah grup besar. Grup raksasa yang menguasai puluhan anak perusahaan di seluruh negeri. Dan kabarnya akan ada posisi direktur regional yang segera kosong. Kalau aku bisa mengambil posisi itu, kata Reza dengan mata berbinar, hidup kita berubah. Bu, kita bisa pindah ke Pondok Indah. Bu Yati tidak perlu repot lagi. Bu Yati tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, saya melihat beliau benar-benar bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya berdiri di ambang dapur, mendengarkan. Reza menyebut nama grup itu berkali-kali, dengan nada penuh harap. Dia bilang, pemilik grup itu adalah sosok misterius, sangat tertutup.
Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu siapa beliau, katanya. Lanjut Reza dengan mata berbinar. Pemiliknya masih muda, sudah membangun puluhan perusahaan dari nol. Orang-orang menyebutnya legenda di dunia bisnis. Andai aku bisa bertemu langsung dengan beliau dan membuat beliau terkesan, masa depanku terjamin. Bu Yati ikut bersemangat. Kamu harus bisa, Reza. Buat keluarga ini bangga. Jangan seperti istrimu yang tidak punya ambisi apa-apa. Saya menunduk. Tanganku gemetar pelan. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lain. Sebab grup raksasa yang sedang dipuja suamiku itu, saya tahu persis siapa pemiliknya. Saya tahu, karena setiap pagi. Sosok itulah yang saya lihat di cermin sebelum saya mengenakan daster dan kembali menjadi Rani. Ironi itu hampir membuat saya tertawa. Suami saya menghabiskan malam-malamnya bermimpi bertemu seorang legenda. Padahal, legenda itu setiap malam tidur di sebelahnya dan setiap pagi memasak sarapan untuk ibunya. Tetapi saat itu, saya memilih diam. Seperti biasanya, Reza melanjutkan ceritanya. Katanya, akan ada acara besar minggu depan, pertemuan dengan jajaran direksi pusat, dan ada desas-desus. Sang pemilik mungkin akan hadir secara langsung untuk pertama kalinya. Reza ingin tampil sempurna di acara itu. Dia ingin menarik perhatian para petinggi. Bu, kata Reza pada ibunya, aku mau mengadakan syukuran kecil di rumah, mengundang beberapa rekan kantor dan atasanku. Aku ingin mereka melihat bahwa keluargaku terpandang. Bu Yati langsung antusias. Beliau mulai membicarakan menu, dekorasi, dan tamu undangan. Tentu saja, semua persiapan itu jatuh ke pundak saya. Tetapi, malam itu, Reza tidak tahu. Undangan yang ingin dia pamerkan justru akan menjadi panggung kehancurannya sendiri. Seminggu menjelang acara, rumah berubah menjadi medan kerja tanpa henti. Bu Yati ingin segalanya tampak mewah. Beliau menyuruhku membeli peralatan makan baru, taplak meja impor, bahkan menyewa pelayan tambahan demi terlihat kaya di depan tamu. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang menghitung anggaran. Saya yang berkeliling pasar dan toko sejak pagi buta. Di sela-sela kesibukan itu, saya tetap menjalankan tugas saya yang lain. Tugas yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya membuka laptop kecil yang saya sembunyikan. Saya membaca laporan keuangan. Saya menyetujui keputusan-keputusan penting. Saya menjalankan sebuah kerajaan dari sudut kamar yang sempit. Dengan tangan yang siang harinya mencuci piring kotor mereka. Aneh rasanya. Di mata mereka, saya adalah perempuan paling tidak berguna di rumah itu. Padahal, ribuan karyawan di luar sana menggantungkan hidup mereka pada keputusan yang saya buat setiap hari. Mungkin itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya menyembunyikan kekuatan saya begitu rapat. Sampai-sampai saya sendiri hampir lupa bahwa saya memilikinya. Suatu siang, ketika saya sedang mengelap gelas-gelas kristal, Wulan datang. Dia melenggang masuk dengan tas mahal di lengannya, lalu menjatuhkan diri di sofa. Mbak Rani, katanya tanpa menatapku, tolong buatkan kopi. Yang benar ya, jangan seperti kemarin. Pahit sekali. Saya meletakkan gelas, lalu membuatkan kopi untuknya. Ketika saya menyodorkan cangkir itu, Wulan mencicipinya, mengernyit, lalu menaruhnya kembali tanpa ucapan terima kasih. Mama, panggil Wulan ke arah dapur. Kira-kira menantu kayak Mbak Rani ini boleh ikut duduk di acara nanti tidak ya? Takutnya malah bikin malu di depan tamu. Bu Yati keluar dari kamar, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang sudah ribuan kali saya terima, tetapi tetap menusuk setiap kali. Kita lihat saja nanti, jawab beliau dingin. Yang penting, masakannya emat. Soal duduk, itu urusan belakangan. Saya tidak menjawab. Saya kembali ke gelas-gelas kristal saya. Tetapi di dalam dada, sesuatu mulai mengeras. Bukan amarah. Sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih dingin. Malam harinya, saya menelpon satu orang. Satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Namanya Pak Sanjaya. Tangan kanan saya selama bertahun-tahun. Pria yang menjalankan grup itu
atas nama saya, sementara saya bersembunyi di balik nama Rani. Bu, suara Pak Sanjaya terdengar hati-hati. Acara akuisisi anak perusahaan yang ibu pantau itu, apakah benar suami ibu bekerja di sana? Benar. Pakistan, jawab saya pelan. Dan minggu depan, beliau ingin saya menyajikan teh untuk para tamunya. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Sanjaya tahu betul seberapa lama saya menahan diri. Apa yang ibu inginkan saya lakukan? Belum ada, kata saya. Untuk sekarang, biarkan semuanya berjalan seperti rencana mereka. Saya hanya ingin melihat sampai mana mereka berani. Saya menutup telepon, lalu saya menatap bayangan saya di kaca jendela kamar. Wajah yang lelah, wajah yang sudah terlalu lama berpura-pura. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena saya tahu waktu mereka hampir habis. Hari-hari menjelang acara, penghinaan justru semakin sering. Suatu pagi, saya terlambat menyajikan sarapan beberapa menit karena harus menerima titipan dekorasi dari kurir. Bu Yati langsung meledak. Beliau mendorong piring nasi sampai tumpah ke lantai. Ini yang kamu sebut sarapan, bentaknya. Dingin. Kamu pikir aku makan sisa seperti binatang? Saya berlutut. Membersihkan tumpahan nasi itu dengan tangan saya sendiri. Wulan, yang kebetulan menginap, hanya menonton sambil tersenyum tipis. Reza ada di ruang sebelah. Dia mendengar semuanya, tetapi dia tidak keluar. Dia memilih, seperti biasa, untuk tidak melihat. Hari berikutnya, lebih parah. Bu Yati menyuruh saya mencuci semua pakaian dalam Wulan dengan tangan. Karena katanya, mesin cuci bisa merusak bahan mahal. Ketika saya mencoba menolak dengan halus, beliau mengangkat tangannya dan menampar pipi saya. Beraninya kamu menolak, desisnya. Di rumah ini, kamu cuma menumpang. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya sudah lama tidak menangis di depan mereka. Air mata adalah hadiah, dan mereka tidak pantas menerimanya. Sore harinya, ada lagi kejadian yang membuat dada saya terasa sesak. Seorang perempuan muda datang ke rumah. Namanya Sasa, katanya teman kerja Reza. Bu Yati menyambutnya hangat. Jauh lebih hangat daripada beliau pernah menyambut saya. Beliau memuji penampilan Sasa, menyuguhinya makanan terbaik. Bahkan menyebut betapa cocoknya Sasa untuk seorang lelaki sukses seperti Reza. Coba dari dulu, Reza dapat yang seperti kamu. Saturday, kata Bu Yati sambil tertawa. Bukan yang sekarang. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Sasa hanya tersenyum malu-malu sambil melirik ke arah saya. Tatapan itu penuh kemenangan. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di antara Reza dan perempuan itu? Tetapi saya tahu satu hal, di rumah ini, bahkan posisi saya sebagai istri pun tidak dihormati. Malam itu, saya bertanya pada Reza tentang Sasa. Dia menjawab enteng, cuma teman kantor. Jangan berlebihan. Rani, kamu ini suka curiga. Saya tidak membalas. Saya sudah lelah membela diri di rumah yang sejak awal memang tidak pernah berpihak pada saya. Beberapa hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang membuat keputusan saya semakin bulat. Saat membersihkan kamar, saya menemukan struk-struk pembelian. Reza membelikan tas dan perhiasan. Bukan untuk saya. Saya tidak perlu menebak untuk siapa. Saya hanya meletakkan struk itu kembali, persis di tempatnya. Saya tidak marah. Saya bahkan tidak terkejut. Saya hanya merasa satu persatu. Semua alasan saya untuk bertahan sedang runtuh dengan sendirinya. Saya menyelesaikan cucian itu. Lalu malam harinya, saya menelpon Pak Sanjaya lagi. Kali ini, saya meminta beliau menyiapkan dokumen-dokumen tertentu. Dan satu hal lagi, saya meminta beliau memastikan bahwa pada hari acara nanti, sayalah yang akan hadir mewakili pemilik grup. Bukan utusan, bukan perwakilan. Saya sendiri. Apakah ibu yakin? Tanya Pak Sanjaya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya tidak mencari jalan kembali. Pakistan, jawab saya. Saya hanya mencari jalan keluar. Esok paginya, saya hampir saja ketahuan. Bu Yati masuk ke kamar tanpa mengetuk. Saat saya sedang berbicara di telepon dengan Pak Sanjaya tentang angka-angka perusahaan, saya cepat-cepat menutup telepon.
Dengan siapa kamu bicara? Tanya beliau curiga. Soal uang-uang segala. Kamu jangan macam-macam. Jangan sampai ada utang yang kamu sembunyikan di rumah ini. Tidak. Bu, jawab saya tenang. Itu hanya teman lama. Menanyakan kabar. Bu Yati menatap saya lama. Lalu mendengus. Teman lama. Memangnya kamu punya teman yang membahas uang sebanyak itu? Sudah. Jangan banyak gaya. Cepat siapkan makan siang. Beliau keluar. Saya menghela napas pelan. Hampir saja. Tetapi saya tersenyum kecil karena beliau tidak akan pernah menebak bahwa angka yang beliau dengar samar-samar itu adalah jumlah yang bahkan tidak pernah berani beliau bayangkan dalam hidupnya. 3 hari sebelum acara, Bu Yati mengadakan arisan ibu-ibu kompleks. Tentu saja saya yang menyiapkan semuanya. Saya memasak sejak pagi, menata kue di piring-piring cantik, menyeduh teh untuk belasan tamu. Ketika para tamu sudah duduk, salah satu dari mereka, seorang ibu yang ramah, bertanya kepada Bu Yati, siapa saya? Oh, dia. Bu Yati menjawab sambil mengibaskan tangan. Itu cuma menantu saya, anak kampung. Untung anak saya mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu tersenyum canggung. Saya berdiri di pojok, menuangkan teh. Pura-pura tidak mendengar. Tetapi salah satu ibu menatap saya dengan iba. Tatapan itu anehnya lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Yati. Karena tatapan itu mengingatkan saya betapa rendahnya posisi saya di mata mereka. Setelah arisan selesai, saya membereskan semua sendirian. Wulan yang ikut hadir mendekat sambil mengunyah kue terakhir. Barani, katanya santai. Kalau sudah cerai, nanti. Mbak mau kemana ya? Kasihan. Kan nggak punya keluarga. Mungkin Mas Reza bisa kasih sedikit uang buat modal pulang kampung. Saya menghentikan tangan saya sejenak. Lalu, saya melanjutkan mencuci piring tanpa menjawab. Wulan tertawa kecil, lalu pergi. Dia pikir dia baru saja melukai saya. Padahal yang dia lakukan hanyalah menambah satu lagi alasan mengapa saya tidak akan pernah menyesal nanti. Malam itu, saya membuka laci kecil di dasar lemari saya. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kain, ada sebuah amplop. Berisi salinan dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa saya sebenarnya. Akta pendirian perusahaan. Bukti kepemilikan. Surat-surat yang selama 6 tahun tidak pernah saya sentuh. Saya menatapnya lama. Lalu saya memasukkannya kembali. Belum waktunya. Tetapi waktu itu saya tahu. Sudah sangat dekat. Keesokan harinya, satu hal lagi terjadi. Reza menerima telepon dari kantornya. Wajahnya berubah cemas. Ternyata ada kabar bahwa proses penilaian kandidat direktur regional akan melibatkan langsung tim dari kantor pusat. Reza panik. Dia merasa belum cukup menonjol, maka dia memutuskan untuk memajukan acara syukuran dan membuatnya lebih besar dari rencana semula. Rani, katanya tergesa. Acaranya dimajukan jadi besok malam dan aku mau lebih banyak tamu. Aku mau semuanya sempurna. Ini menentukan masa depanku. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati, saya berpikir, betapa lucunya hidup ini. Suami saya sedang berusaha keras menarik perhatian seseorang yang setiap malam tidur di sebelahnya. Seseorang yang dia perlakukan seperti pembantu, Reza. Sementara itu, semakin tenggelam dalam ambisinya. Setiap malam, dia berlatih bicara di depan cermin. Dia memamerkan rencana presentasinya kepada ibunya. Dia bahkan membeli jas baru yang harganya hampir setara gaji 2 bulan. Tidak sekalipun dia bertanya bagaimana perasaan saya. Tidak sekalipun dia menyadari istrinya sedang berdiri di ambang sebuah keputusan besar. Suatu malam, saya mencoba berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Mas, kata saya pelan. Apa Mas pernah merasa, mungkin selama ini aku diperlakukan kurang adil di rumah ini? Reza menghela napas. Jengkel. Rani, jangan mulai. Ini momen penting buatku. Ibu memang keras, tapi itu karena beliau sayang. Kamu cuma perlu lebih sabar. Aku sudah sabar 6 tahun. Mas, kata saya. Ya, dan sebentar lagi
semua terbayar. Potongnya. Kalau aku dapat posisi itu, kamu tinggal nikmati hasilnya. Jadi, tolong, jangan rusak suasana sekarang. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya kira akan menjadi tempat saya berlindung. Sekarang dia hanya melihat saya sebagai gangguan kecil di tengah ambisinya. Saya mengangguk pelan. Lalu pergi tidur. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya menutup pintu hati saya perlahan. Untuk terakhir kalinya. Sebelum tidur, saya menatap langit-langit kamar yang sudah 6 tahun saya tatap setiap malam. Saya teringat perempuan yang dulu, yang penuh impian, yang masuk ke rumah ini dengan hati terbuka. Saya bertanya pada diri sendiri, kemana perginya dia? Lalu, saya menyadari, dia tidak pergi. Dia hanya tertidur terlalu lama di bawah tumpukan luka. Dan malam itu, dia akhirnya bangun. Saya teringat satu kalimat yang pernah saya baca dulu, sebelum saya menjadi siapapun, bahwa kesabaran yang dipaksakan terlalu lama, pada akhirnya akan berubah menjadi keberanian. Saya tidak tahu kapan tepatnya kesabaran saya habis. Mungkin saat tamparan itu, mungkin saat piring kucing itu, atau mungkin jauh sebelumnya. Saat kue ulang tahun yang saya buat dengan cinta didorong ke pinggir meja, yang saya tahu malam itu saya sudah benar-benar selesai. Akhirnya hari acara tiba. Sejak subuh, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak hidangan terbaik yang pernah saya buat, bukan untuk mereka, tetapi karena saya ingin. Ketika semuanya berakhir, tidak ada yang bisa berkata, saya tidak becus. Rendang yang dimasak 8 jam, opor yang gurih, berbagai kue yang ditata rapi, rumah dipenuhi aroma yang menggugah selera. Tamu mulai berdatangan menjelang sore. Rekan-rekan kantor Reza, beberapa tetangga, dan beberapa pejabat menengah dari perusahaan tempatnya bekerja. Bu Yati mengenakan kebaya termahalnya. Wulan datang dengan perhiasan yang berkilauan. Reza tampak gugup, tetapi bersemangat. Dia menyambut setiap tamu dengan senyum lebar, sambil sesekali melirik pintu, menanti sosok penting yang dia harapkan datang. Saya mengenakan daster sederhana, hilir mudik membawa nampan. Tidak ada yang menatap saya. Bagi mereka, saya hanyalah bagian dari furnitur. Pelayan yang kebetulan bernama menantu. Di tengah acara, salah satu tamu, seorang ibu pejabat, tidak sengaja menumpahkan minuman ke karpet. Bu Yati langsung memanggil saya dengan nada keras di depan semua orang. Rani, lihat ini, bersihkan. Untuk apa kamu di sini kalau bukan untuk beres-beres? Saya datang berlutut, membersihkan tumpahan itu. Ibu pejabat tadi tampak tidak enak. Dia berkata pelan, tidak apa-apa, Bu. Biar saya saja. Tetapi Bu Yati memotong. Sudah, biar dia saja. Memang, itu tugasnya. Saya menyelesaikan pekerjaan saya, lalu berdiri. Beberapa tamu menatap saya dengan iba, tetapi saya tidak butuh iba mereka. Saya hanya butuh bertahan beberapa jam lagi, karena saya tahu malam ini adalah malam terakhir saya menjadi Rani si pelayan. Acara berjalan meriah. Reza berdiri di tengah ruangan, berpidato tentang dedikasinya, tentang masa depan cerahnya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Yati menyeka air mata bangga. Lalu tibalah saatnya makan malam. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan buatan saya. Para tamu duduk, keluarga duduk. Dan saya dengan piring kosong di tangan, hendak ikut duduk di ujung meja, di kursi yang masih kosong di samping Reza. Saat itulah suara Bu Yati memecah ruangan. Mau kemana kamu? Semua mata menoleh. Saya berhenti, piring di tangan saya. Saya mau ikut makan. Bu, kata saya pelan. Bu Yati tertawa kecil, tawa yang dingin, yang dia pamerkan agar didengar semua tamu. Lihat dia, kata beliau pada para tamu, dengan nada mengejek. Bau dapur, daster lusuh. Mau duduk semeja dengan tamu-tamu terhormat, tidak tahu diri. Beberapa tamu tertawa kecil, canggung. Wajah saya panas. Tetapi
saya tetap berdiri. Lalu Bu Yati melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beliau menunjuk ke arah lantai, di sudut ruangan. Tempat piring kecil bekas makan kucing peliharaannya tergeletak. "Kalau kamu lapar," kata beliau dengan suara lantang, "di sana tempat makanmu. Bukan di sini, bersama orang-orang yang punya derajat." Seisi ruangan terdiam. Sebagian tamu menunduk, malu. Sebagian lain saling berbisik. Saya berdiri membeku, memegang piring kosong itu. Saya menoleh pada Reza, suami saya. Satu-satunya orang yang seharusnya berdiri membela saya. Reza menunduk. Dia menatap piringnya sendiri. Dia tidak berkata apa-apa. Saya menunggu 1 detik, 2 detik, 3. Berharap dia akan bangkit. Berharap dia akan berkata cukup. Tetapi tidak. Dia memilih ambisinya. Dia memilih ibunya. Dia memilih semua orang, kecuali saya. Pada detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak selama 6 tahun, akhirnya pecah. Dengan tenang, saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya meletakkan piring kosong itu di atas meja, perlahan. Lalu saya berkata, dengan suara yang tenang, tetapi terdengar oleh seisi ruangan. "Baik, Bu. Saya mengerti tempat saya sekarang." Saya berbalik. Lalu naik ke kamar. Di belakang saya terdengar suara Bu Yati yang menggerutu dan tawa Wulan yang renyah. Mereka pikir saya akan mengurung diri menangis seperti biasanya. Mereka pikir besok pagi saya akan kembali memasak, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka salah. Di dalam kamar, saya tidak mengemasi koper. Saya hanya mengambil ponsel saya. Lalu saya menelpon Pak Sanjaya. "Pakistan," kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya tidak lagi suara Rani si menantu sederhana. Suara saya adalah suara pemilik grup. Besok, di acara pertemuan direksi, saya akan hadir sebagai diri saya yang sebenarnya. "Baik, Bu," jawab Pak Sanjaya. "Semua dokumen sudah siap. Dan satu hal lagi, sesuai permintaan Ibu. Jadwal pertemuan tetap diadakan di kantor pusat besok pukul 10. "Bagus," kata saya. "Pastikan tidak ada yang tahu siapa saya, sampai saya sendiri yang berdiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu saya melepas ikat rambut saya. Saya menatap bayangan saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak melihat seorang pembantu. Saya melihat diri saya yang dulu, perempuan yang membangun sebuah kerajaan dari nol, sebelum memilih menyembunyikannya demi cinta yang ternyata tidak pernah nyata. Waktu bermain sudah selesai, bisik saya pada bayangan itu. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama. Keesokan paginya, saya bangun bukan untuk memasak. Saya bangun untuk pergi. Saya turun ke bawah dengan pakaian sederhana, seperti biasa. Bu Yati sudah duduk di meja makan, menunggu sarapan yang tidak akan pernah saya sajikan lagi. "Lama sekali," sungutnya. "Mana sarapanku?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan menuju pintu. "Rani, kamu mau kemana? Buatkan dulu sarapan." Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya menoleh, lalu tersenyum. Senyum yang membuat beliau bingung, karena belum pernah melihat saya setenang itu. "Hari ini saya ada urusan penting, Bu," kata saya. "Selamat menikmati pagi." Lalu saya pergi, tanpa koper, tanpa air mata, hanya membawa diri saya dan kunci sebuah mobil yang sudah menunggu di ujung jalan. Mobil yang dikirim Pak Sanjaya, sebuah sedan hitam mengilap yang tidak pernah mereka tahu adalah milik saya. Reza sudah berangkat lebih dulu ke kantor untuk acara pertemuan direksi yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak tahu istrinya akan hadir di acara yang sama, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sosok yang selama ini dia puja tanpa pernah dia kenali. Di kantor pusat grup itu, gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, suasana sudah ramai. Para direksi anak perusahaan berkumpul di aula utama. Reza ada di antara mereka, mengenakan jas barunya, berdiri tegak.
mencoba terlihat percaya diri. Dia menyalami banyak orang, memperkenalkan dirinya, berusaha membangun kesan. Sesekali dia melirik podium di depan. Tempat sang pemilik grup yang misterius itu konon akan muncul. Saya tiba terakhir. Saat mobil saya berhenti di depan gedung, beberapa staf senior dan Pak Sanjaya sudah menunggu. Mereka menunduk hormat. Saya melangkah keluar. Kini mengenakan setelan jas yang rapi. Rambut tertata. Langkah tegas. Tidak ada lagi daster. Tidak ada lagi bau dapur. Hanya seorang perempuan yang akhirnya kembali ke tahtanya. Saya berjalan masuk melalui pintu samping. Langsung menuju ruang tunggu di belakang podium. Dari celah tirai, saya bisa melihat aula. Saya melihat Reza berdiri di barisan depan, gugup penuh harap. Saya melihat wajahnya yang tidak tahu apa-apa. Pak Sanjaya mendekat. Bu, semua sudah siap. Mereka menunggu pemilik grup naik ke podium. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini sekarang? Tidak pernah seyakin ini, jawab saya. Pembawa acara naik ke podium. Suaranya menggema di seluruh aula. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, pemilik dan pendiri grup ini akan hadir secara langsung di hadapan kita semua. Mari kita sambut pemilik perusahaan kita. Tepuk tangan menggema. Semua mata tertuju ke tirai. Reza ikut bertepuk tangan. Matanya berbinar. Jantungnya pasti berdebar membayangkan sosok legendaris yang akan muncul. Lalu, saya melangkah keluar. Tepuk tangan itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan yang aneh. Lalu, bisik-bisik. Saya berjalan menuju podium. Tenang. Kepala tegak. Dan ketika saya berbalik menghadap hadirin, saya melihatnya. Wajah Reza, senyumnya membeku. Matanya membelalak. Warna wajahnya hilang seketika. Dia memegang lengan kursi di sampingnya, seolah lantai di bawahnya runtuh. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap saya seperti melihat hantu. Saya menatapnya kembali. Tenang. Lalu, saya mulai bicara. Selamat pagi, hadirin sekalian. Nama saya Maharani. Saya pemilik grup ini. Aula itu meledak dalam kasakusuk. Reza berdiri, lalu jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi. Saya melihat keringat membasahi pelipisnya. Saya melihat tangannya gemetar. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Para direksi yang kemarin tidak menganggap saya ada. Para petinggi yang kemarin melewati saya, seolah saya hanya bayangan. Sekarang, mereka semua menunduk hormat, menanti setiap kata yang keluar dari mulut saya. Selama 6 tahun, kata saya. Suara saya tenang. Saya memilih hidup sebagai orang biasa. Saya ingin tahu, apakah dunia akan memperlakukan saya dengan layak, meski saya tidak punya apa-apa. Dan saya mendapat jawabannya. Saya berhenti sejenak. Mata saya menyapu seluruh ruangan, lalu kembali pada Reza. Saya tidak akan menceritakan detailnya di sini. Itu urusan pribadi saya. Tetapi saya ingin menegaskan satu hal kepada kalian semua. Di grup ini, tidak ada tempat bagi orang yang menilai manusia dari pakaiannya. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya hormat pada jabatan dan menginjak yang lemah. Reza menunduk. Dia tahu setiap kata itu ditujukan padanya. Beberapa direksi mulai berbisik, mencuri pandang ke arah Reza. Mereka mulai memahami. Lelaki yang sepanjang pagi tadi sibuk memperkenalkan diri, membanggakan keluarganya. Ternyata adalah suami dari pemilik perusahaan. Suami yang entah bagaimana tidak pernah mengenali istrinya sendiri. Wajah Reza memerah, lalu memucat lagi. Saya tahu. Di kepalanya, ribuan pertanyaan sedang berputar. Bagaimana mungkin? Sejak kapan? Mengapa dia tidak tahu? Tetapi pertanyaan yang paling menyakitkan baginya, saya yakin, bukanlah itu. Melainkan, mengapa dia tidak pernah peduli untuk benar-benar mengenal perempuan yang tidur di sisinya selama 6 tahun. Setelah acara resmi selesai, saya meminta Pak Sanjaya membawa Reza ke ruang pertemuan pribadi. Saya ingin berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Reza masuk dengan langkah goyah. Dia tidak berani menatap saya. Lelaki yang kemarin malam menunduk saat ibunya menghina saya, sekarang menunduk karena alasan yang berbeda. Rani, suaranya bergetar. Aku
Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan. Saya mengangkat tangan, menghentikannya. Itu masalahnya. Mas, kamu bilang kalau kamu tahu siapa saya, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghina saya. Artinya, kamu akan membela saya hanya kalau saya kaya, bukan karena saya istrimu. Bukan karena saya manusia. Reza terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada pembelaan. Selama 6 tahun, lanjut saya. Saya hanya butuh satu hal darimu. Satu kali saja kamu berdiri di antara saya dan rasa sakit. Satu kali saja kamu berkata, cukup. Tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika ibumu menunjuk piring kucing dan menyuruh saya makan di sana. Mata Reza berkaca-kaca. Aku minta maaf. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Saya tersenyum sedih. Kesempatan untuk apa, Mas? Untuk mencintai saya sekarang, setelah tahu saya pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Itu bukan cinta, itu perhitungan. Saya meletakkan sebuah map di atas meja, lalu mendorongnya ke arahnya. Di dalam itu ada surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, saya tidak menuntut apapun darimu. Karena memang tidak ada yang bisa saya ambil. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Reza menatap map itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, tetapi air mata itu, saya tahu, bukan untuk kehilangan saya, melainkan untuk kehilangan masa depan yang dia bayangkan. Saya bangkit, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Oh, dan satu hal lagi, kata saya tanpa menoleh. Posisi direktur regional yang kamu incar itu tetap akan diisi oleh kandidat terbaik, sesuai kemampuan, bukan koneksi. Saya harap kamu mengerti, di perusahaan saya, semua dinilai dari hasil kerja, bukan dari seberapa keras seseorang menjilat. Lalu, saya keluar, meninggalkannya sendirian dengan map itu. Kabar itu menyebar cepat. Sebelum sore, Bu Yati dan Wulan sudah tahu. Saya bisa membayangkan wajah mereka. Perempuan yang kemarin menyuruh saya makan dari piring kucing, hari ini baru sadar bahwa menantu yang dia injak-injak adalah pemilik perusahaan yang dia banggakan di depan semua tamunya. Sore itu, ponsel saya berdering berkali-kali. Bu Yati menelepon, lalu Wulan, lalu Reza. Saya tidak mengangkat satupun. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke kantor saya. Bu Yati, dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan. Beliau memohon agar saya tidak menceraikan Reza. Beliau bahkan menangis. Sesuatu yang tidak pernah saya kira bisa beliau lakukan. Saya mempersilakan beliau duduk di ruangan saya yang luas, di lantai paling atas. Beliau memandang sekeliling dengan mata yang tak percaya. Pemandangan kota dari jendela kaca raksasa. Perabot yang elegan. Para asisten yang menunduk hormat saat beliau lewat. Saya tahu, di kepala beliau sedang terbayang piring kucing di lantai rumahnya. Kontras yang begitu kejam antara apa yang beliau kira tentang saya dan siapa saya sebenarnya. Nak Rani, ratapnya. Suaranya parau. Ibu salah. Ibu hilaf. Maafkan ibu, tolong jangan tinggalkan keluarga ini. Saya menatap beliau lama. Perempuan tua yang dulu begitu menakutkan, sekarang terlihat begitu kecil. Untuk sesaat, ada bagian dari saya yang merasa iba. Tetapi saya teringat, 6 tahun, ribuan jam di dapur, tamparan itu, piring kucing itu, demam yang tidak pernah dipedulikan, kue ulang tahun yang didorong ke pinggir meja. Bu, kata saya pelan. Ibu memanggil saya Nak Rani sekarang, tetapi kemarin, di depan semua tamu, ibu memanggil saya binatang. Yang berubah bukan saya, yang berubah hanya pengetahuan ibu tentang siapa saya. Bu Yati menunduk. Beliau tidak bisa membantah. Kalau saya, hari ini masih menjadi Rani si menantu sederhana. Lanjut saya. Apakah ibu akan datang ke sini memohon? Apakah ibu akan menangis dan menyebut saya anak? Tidak. Bu, ibu datang ke sini bukan karena menyesal telah menyakiti saya. Ibu datang karena takut kehilangan apa yang baru ibu ketahui bisa saya berikan. Itu bukan penyesalan,
Itu hanya rasa takut. Air mata Bu Yati semakin deras. Tetapi kali ini, air mata itu tidak menggerakkan saya. Saya tidak membenci ibu. Lanjut saya. Kebencian terlalu berat untuk saya bawa. Saya memaafkan ibu, sungguh. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan untuk mengulang luka yang sama. Saya bangkit. Lalu meminta Pak Sanjaya mengantar mereka keluar. Sebelum pergi, Wulan, yang selama ini selalu sombong, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia hendak berkata sesuatu, tetapi saya hanya menggeleng pelan. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Perceraian saya dengan Reza berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin karena dia tahu tidak ada yang bisa dia perjuangkan. Setelah itu, saya mendengar kabar bahwa karir Reza tidak pernah benar-benar bangkit. Bukan karena saya menghalanginya, tetapi karena reputasinya sudah tercoreng. Semua orang di perusahaan tahu dia adalah lelaki yang membiarkan istrinya dihina demi sebuah jabatan. Beberapa bulan setelahnya, saya dengar Reza sempat mencoba mendekati Sasa, perempuan yang dulu dipuji ibunya. Tetapi Sasa, yang dulu tersenyum penuh kemenangan, kini menjauh. Ternyata dia tertarik pada Reza saat mengira lelaki itu akan menjadi direktur. Begitu karirnya jatuh, perhatian itu menguap. Reza akhirnya mengerti. Dengan cara yang paling pahit, bagaimana rasanya dihargai hanya karena jabatan, lalu dibuang ketika jabatan itu hilang. Persis seperti yang dulu mereka lakukan pada saya. Bu Yati, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, kini hidup lebih sederhana. Rumah warisan itu harus dijual untuk menutupi utang yang menumpuk. Utang yang dulu selalu beliau tutupi dengan gengsi. Saya tidak pernah menyentuh harta beliau. Saya tidak perlu. Kesombongan beliau sendirilah yang akhirnya meruntuhkan semuanya. Para tetangga yang dulu beliau undang untuk pamer, kini berbisik di belakang. Roda memang berputar, dan beliau berada di titik terbawahnya. Wulan tetap menikah dengan suaminya, tetapi katanya, hubungan mereka tidak pernah benar-benar bahagia. Suaminya kehilangan pekerjaan, dan gaya hidup mewah yang selama ini Wulan banggakan perlahan menghilang. Dia yang dulu paling lantang merendah saya, kini harus belajar arti kesederhanaan yang dulu dia hina. Sementara saya perlahan kembali hidup, bukan kembali ke kemewahan. Karena kemewahan tidak pernah benar-benar pergi dari saya, tetapi kembali pada diri saya sendiri. Perempuan yang akhirnya berhenti menukar harga dirinya demi cinta yang tidak pernah membalas. Saya kembali ke kantor saya, kembali memimpin dengan kepala tegak. Para karyawan menyambut saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa berada di tempat yang seharusnya. Tempat di mana nilai seseorang diukur dari hatinya dan kerjanya, bukan dari pakaian atau silsilahnya. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik kota. Langit berubah keemasan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Saya teringat satu pelajaran yang paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang memperlihatkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka bekerja tanpa henti, melayani tanpa pamrih, dan tetap dianggap tidak berarti. Mereka menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat menghargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tetapi jangan biarkan kesabaran itu menjadi alasan untuk terus disakiti. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Reza. Lelaki yang memilih diam. Lelaki yang takut pada ibunya melebihi rasa cintanya pada istrinya. Mereka mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal
diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang merasa kekuasaan di rumah membuat mereka berhak menginjak orang lain. Mereka lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Bahwa orang yang hari ini mereka rendahkan bisa jadi besok adalah orang yang menentukan nasib mereka. Mereka lupa bahwa kebaikan dan keburukan selalu kembali kepada pelakunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi cepat atau lambat semuanya akan dibayar lunas. Saya memaafkan mereka semua, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk pergi. Dan tidak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suami saya menampar wajah saya hanya karena saya membeli 1 tas. Dasar perempuan tak tahu diri, cuma bisa menghabiskan uang, katanya. Dia menyuruh saya menyerahkan seluruh uang saya untuk ibu dan adiknya. Lalu dia mengancam akan menceraikan saya kalau saya menolak. Tanpa berpikir panjang, saya menjawab, "Baik, lebih baik kita bercerai saja." Mendengar itu, wajahnya langsung berubah panik. Karena dia tidak pernah tahu perempuan yang dia anggap pengemis ini sebenarnya siapa? Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik. Selamat menyaksikan. Sore itu langit di kawasan Kebayoran Baru berwarna jingga lembut. Saya memacu mobil membelah jalan kota yang mulai padat. Hari itu hari yang luar biasa bagi saya. Saya baru saja menutup sebuah pertemuan penting dengan beberapa mitra dagang. Usaha yang saya rintis dari nol kini membuahkan hasil yang jauh melampaui dugaan. Keuntungan bulan ini memecahkan rekor. Nama saya Lisma. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah usaha busana muslim yang gerainya kini tersebar di banyak kota. Sudah 8 tahun saya menikah, dan selama 8 tahun itu, tidak ada satu orang pun di rumah suami saya yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya sengaja menyembunyikannya, karena saya ingin tahu apakah mereka mencintai saya atau mencintai sesuatu yang lain. Sebagai hadiah untuk diri sendiri setelah bekerja tanpa kenal lelah, saya singgah ke sebuah pusat perbelanjaan mewah. Saya membeli 1 tas bermerek terkenal yang sudah lama saya idamkan. Bagi orang lain, mungkin itu hanya barang mahal. Tapi bagi saya, tas itu adalah simbol. Simbol kerja keras dan kemandirian yang selama ini saya bangun diam-diam. Selama menikah dengan Andri, saya tidak pernah meminta uang lebih darinya. Saya tahu gajinya sebagai pegawai biasa tidak seberapa. Seringkali tidak cukup menutup kebutuhan sehari-hari. Maka, diam-diam, sayalah yang menambal semua. Listrik, air, cicilan rumah, kebutuhan dapur. Semua saya bayar dari rekening yang tidak pernah saya tunjukkan pada siapapun. Mereka mengira hidup mereka berjalan karena keberuntungan. Padahal saya yang menahan agar atapnya tidak runtuh. Sesampainya di rumah, saya memarkir mobil dengan tenang. Saya melangkah masuk sambil menenteng tas belanjaan tadi. Rumah terasa sunyi, hanya ada suara televisi dari ruang keluarga. Saya menemukan Andri sedang bersandar di sofa, menatap layar dengan wajah malas. Dia menoleh saat mendengar langkah saya. Pandangannya langsung jatuh ke kantong belanja besar, bertuliskan nama merek terkenal di tangan saya. Seketika wajahnya mengeras. Dia berdiri dan menghampiri saya. "Apa itu yang kamu bawa?" tanyanya dengan nada tinggi. Saya menatapnya tenang. "Ini. Saya baru membelinya sebagai hadiah untuk diri sendiri setelah bekerja keras bulan ini." Mendengar jawaban itu, amarahnya meledak.
Dia merebut paksa kantong itu dari tangan saya. Matanya membelalak saat mengenali bentuk tas di dalamnya. Dia tahu betul. Barang itu sangat mahal. Kamu sudah gila. Uang dari mana kamu beli barang tidak berguna seperti ini? Bentaknya sambil melempar kantong belanja itu ke lantai. Saya menatap tas yang tergeletak di ubin. Lalu, saya angkat kembali. Saya bersihkan pelan-pelan. Saya tidak menjawab. Karena saya tahu menjawab hanya akan menjadi bensin di atas api. Tapi diamnya, saya justru membuatnya semakin murka. Jawab aku. Teriaknya. Tangannya terangkat. Dan sebelum saya sempat mengelak, telapak tangannya mendarat keras di pipi kiri saya. Suara tamparan itu memecah keheningan rumah. Pipi saya panas, telinga saya berdenging. Untuk sesaat, saya hanya berdiri membeku. Bukan karena sakit di pipi yang membuat saya membeku, tapi karena di detik itu, sesuatu di dalam dada saya patah dengan bunyi yang sangat pelan. 8 tahun. 8 tahun saya menahan, menambal, menutupi. Dan inilah balasan yang saya terima. Sebuah tamparan, karena saya berani membeli satu barang dengan uang saya sendiri. Dari arah dapur, ibu mertua saya, Bu Siti, muncul tergesa. Bukannya menengahi, dia malah berkacak pinggang. Bagus. Andri, memang perempuan macam ini harus dikerasi, ucapnya. Coba lihat. Baru punya uang sedikit, langsung lupa diri. Dasar darah orang susah. Dikasih hati, malah foya-foya. Saya menatap perempuan tua itu. Wajahnya tidak menyimpan setitik pun rasa bersalah. Di belakang Bu Siti, adik ipar saya, Kinan, ikut menyembul. Usianya 29. Dan sehari-hari kerjanya hanya menumpang hidup di rumah ini. Iya. Mbak, daripada beli tas mahal, buat sendiri. Mending uangnya buat keluarga. Egois banget sih. Celetuknya sambil melipat tangan. Saya menahan napas. 3 orang berdiri di hadapan saya. 3 orang yang selama ini hidup dari keringat yang tidak pernah mereka lihat. Sejak ibu mertua dan Kinan tinggal bersama kami 2 tahun lalu. Rumah yang dulu tenang berubah menjadi medan tuntutan. Bu Siti memegang kendali atas segalanya. Dari menu makan sampai cara saya berpakaian. Kinan menjadikan rumah kami sebagai tempat menumpang gratis, tanpa pernah berniat bekerja. Dan Andri, anak laki-laki kesayangan ibunya, tidak pernah sekalipun berani membantah ibunya, bahkan saat ibunya jelas-jelas menyakiti istrinya sendiri. Saya sering bertanya dalam hati, di mana posisi saya di rumah ini? Saya yang membayar segalanya. Justru menjadi orang paling tidak dihargai. Saya seperti tamu yang harus terus-menerus membuktikan diri agar diizinkan tinggal. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Rumah yang membuat seseorang terus merasa kecil bukanlah rumah. Itu hanya penjara dengan dinding yang tampak ramah. Malam itu, saya tidur memunggungi Andri. Pipi saya masih terasa nyeri. Tapi yang lebih sakit adalah kesadaran bahwa saya sudah terlalu lama menipu diri sendiri. Saya selalu berkata, mungkin besok dia berubah, mungkin besok dia menghargai. Besok yang tidak pernah datang. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya hanya berpikir, dan ketika seorang perempuan berhenti menangis, lalu mulai berpikir, saat itulah segalanya berubah. Sebenarnya, malam itu bukan kali pertama mereka merendahkan saya. Kalau saya jujur pada diri sendiri, penghinaan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Hanya saja, selama ini saya selalu menutup mata. Saya selalu mencari alasan untuk memaafkan. Saya ingat, di tahun pertama pernikahan, Bu Siti pernah menggeledah lemari saya saat saya tidak di rumah. Ia mencari-cari uang. Mengira saya menyembunyikan sesuatu. Saat saya pulang, ia tidak meminta maaf. Ia malah marah karena tidak menemukan apa-apa. Pelit sekali kamu sama keluarga suami, katanya waktu itu. Saya hanya diam. Saya pikir mungkin ia hanya hilaf. Saya ingat juga, setiap kali keluarga Andri butuh uang, sayalah yang menambal. Saat Kinan ingin kuliah lagi, saya yang membayar. Saat motor Andri rusak, saya yang menggantinya dengan yang baru. Saat Bu Siti sakit, saya yang melunasi seluruh biaya rumah sakit
tanpa sepeser pun mereka kembalikan. Dan tak satu pun dari semua itu pernah mereka ucapkan dengan terima kasih. Bagi mereka, itu memang sudah kewajiban saya. Yang lebih menyakitkan, mereka selalu membandingkan saya dengan istri orang lain. Lihat istri Pak Hadi, rajin, penurut, tidak banyak tingkah, kata Bu Siti suatu hari. Padahal istri Pak Hadi tidak menanggung apapun. Sementara saya menanggung segalanya. Justru dianggap banyak tingkah. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya kesalahan saya? Apakah salah saya karena terlalu mampu dan memilih merendah? Andri pun bukan suami yang saya impikan dulu. Di awal, ia memang manis. Tapi seiring waktu, ia berubah menjadi lelaki yang mendengarkan ibunya melebihi istrinya. Setiap kali ada masalah, ia selalu memihak keluarganya. Ia tidak pernah sekalipun berdiri di sisi saya. Dan saya dengan bodohnya terus berharap suatu hari ia akan berubah. Malam tamparan itu mengajarkan saya satu hal, harapan yang tidak pernah berbuah, lama-lama menjadi racun. Saya sudah cukup lama meracuni diri sendiri dengan harapan kosong. Maka pagi itu, saya memutuskan untuk berhenti berharap dan mulai bertindak. Saya masih ingat bagaimana semuanya bermula. Saya bertemu Andri 9 tahun lalu, saat usaha saya baru mulai tumbuh. Waktu itu, saya sengaja tampil sederhana. Saya ingin dicintai sebagai Lisma, bukan sebagai Lisma pemilik usaha. Saya lelah dengan lelaki-lelaki yang mendekat hanya karena tahu saya punya uang. Maka saat Andri datang dengan kesederhanaannya, saya pikir saya menemukan ketulusan. Saya memutuskan untuk menyembunyikan kekayaan saya. Saya ingin menguji, apakah cinta itu nyata? Saya tinggal di rumah sederhana bersamanya. Saya berpura-pura hanya bekerja kantoran biasa. Saya membiarkan mereka mengira saya perempuan dari keluarga susah. Dan diam-diam dari balik layar, saya terus membangun usaha saya sambil menambal kekurangan rumah tangga kami tanpa pernah mereka sadari. Awalnya, semua baik-baik saja. Tapi seiring waktu, topeng kesederhanaan Andri perlahan terbuka. Begitu ibunya datang tinggal bersama kami, sifat asli mereka muncul. Mereka mulai menuntut, merendahkan, dan menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban. Ujian yang saya rancang untuk menguji cinta justru membongkar kebusukan yang selama ini tersembunyi. Dan saya dengan pahit mendapatkan jawaban yang saya cari. Mereka tidak pernah mencintai saya. Mereka hanya nyaman dengan apa yang saya berikan. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa berbeda. Andri duduk dengan wajah datar, seolah peristiwa semalam tidak pernah terjadi. Bu Siti menyendok nasi goreng buatan saya seperti biasa, tanpa ucapan terima kasih. Andri, katanya sambil mengunyah, ngomong sama istrimu, suruh dia serahkan tabungannya. Untuk apa perempuan pegang uang banyak-banyak? Bahaya, nanti sombong. Andri meletakkan sendoknya. Dia menatap saya. Kamu dengar kata ibu. Mulai sekarang, semua gajimu, semua simpananmu, kamu serahkan ke ibu. Biar ibu yang atur. Kamu cukup di rumah. Saya menatapnya lama. Dan kalau saya menolak, tanya saya pelan. Wajahnya mengeras. Kalau kamu menolak, lebih baik kita pisah. Banyak perempuan yang mau jadi istriku. Saya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuatnya bingung. Baiklah, kata saya. Kalau memang itu maumu, mari kita bicarakan perceraian secara baik-baik. Sesi meja terdiam. Mereka mengira saya akan menangis dan memohon. Mereka tidak menyangka saya menyambut kata cerai dengan begitu tenang. Karena bagi mereka, saya hanyalah perempuan miskin yang akan hancur tanpa Andri. Beberapa hari kemudian, mereka mencoba langkah yang lebih licik. Bu Siti datang ke kamar saya membawa selembar surat. Nak, ini cuma formalitas, katanya. Dengan senyum dibuat-buat. Tanda tangan saja di sini. Ini surat supaya tabunganmu dialihkan ke rekening keluarga, biar lebih mudah diatur. Saya membaca surat itu sekilas. Sebuah surat kuasa yang akan menyerahkan kendali atas seluruh uang saya kepada mereka. Saya hampir tertawa melihat betapa naifnya mereka mengira saya akan menandatanganinya. Saya pikir-pikir dulu ya, Bu, kata saya.
sambil menyimpan surat itu. Bu Siti tersenyum puas, mengira saya akan menurut. Tapi malam itu juga, surat itu saya foto dan saya kirim ke Pak Tono. Satu bukti lagi, Pakistan, tulis saya. Mereka mencoba menguasai harta saya secara paksa. Pak Tono membalas singkat, sempurna. Bu, ini memperkuat posisi Anda. Mereka menggali lubang mereka sendiri. Mereka tidak tahu setiap langkah serakah yang mereka ambil justru menjadi paku tambahan di peti kekalahan mereka sendiri. Setiap ancaman, setiap penghinaan, setiap surat yang mereka sodorkan, semua saya simpan rapi. Saya membiarkan mereka merasa menang, agar mereka semakin berani. Agar bukti yang saya kumpulkan semakin lengkap. Karena saya tahu, dalam pertarungan seperti ini, yang menang bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling rapi menyimpan bukti. Tapi pagi itu, sebelum saya berangkat, saya melakukan satu hal kecil. Saya menyalakan ponsel saya, dan dengan beberapa sentuhan jari, saya mulai menyusun langkah yang sudah lama saya rancang dalam diam. Mereka tidak tahu, malam itu juga. Hidup mereka mulai saya tarik benangnya satu persatu. Hari itu, saya tidak langsung ke kantor. Tujuan pertama saya adalah sebuah rumah sakit besar di pusat kota. Saya datang bukan untuk mengobati nyeri di pipi. Saya datang untuk satu hal, bukti. Seorang dokter menyambut saya dengan ramah, dengan tenang, tanpa air mata berlebihan. Saya menceritakan bagaimana suami saya menampar wajah saya. Dokter itu memeriksa dengan saksama. Ia mencatat ukuran dan letak memar di pipi saya. Semua hasil pemeriksaan dituangkan dalam sebuah surat keterangan resmi. Surat keterangan visum. Saya menyimpannya hati-hati ke dalam tas kerja saya. Bukti kekerasan fisik kini ada di tangan saya. Memar di pipi yang tadinya ingin saya tutupi, kini menjadi senjata pertama saya. Saya tidak akan menyembunyikannya. Saya akan menggunakannya. Dari rumah sakit, saya melaju ke kawasan perkantoran di Sudirman. Mobil saya berhenti di depan gedung tinggi berlapis kaca. Di lantai 12 gedung itulah kantor pengacara pribadi saya, Pak Tono. Sudah 5 tahun, ia menangani urusan hukum perusahaan saya. Tapi hari ini, saya datang membawa urusan yang jauh lebih pribadi. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Pak Tono, kata saya begitu duduk. Dan saya ingin semuanya berjalan rapi, bersih, tidak ada celah. Pak Tono mengangguk pelan. Ia membuka map, menyiapkan kertas. Saya mengerti. Bu Lisma, tapi izinkan saya bertanya. Suami Anda tahu tentang aset Anda yang sebenarnya? Saya menggeleng. Tidak. Tidak satu pun dari mereka tahu selama 8 tahun. Mereka mengira saya perempuan tak punya apa-apa. Pak Tono tersenyum samar. Itu justru menguntungkan posisi Anda. Semua aset itu atas nama Anda pribadi. Dibangun sebelum dan selama pernikahan dari usaha Anda sendiri. Selama kita punya catatan yang rapi, tidak ada yang bisa mereka klaim. Saya mengeluarkan map tebal dari tas saya. Di dalamnya, rekening koran bertahun-tahun. Bukti setiap rupiah yang saya keluarkan untuk rumah itu. Setiap tagihan listrik, air, cicilan yang saya bayar diam-diam. Saya menyimpan semuanya. Pakistan, kata saya. Setiap transaksi, setiap bukti transfer, saya tahu suatu hari ini akan saya butuhkan. Pak Tono membolak-balik halaman demi halaman. Matanya melebar. Bu Lisma, dengan ini, bukan hanya Anda yang aman, tapi terbukti bahwa selama 8 tahun, Andalah yang menanggung seluruh rumah tangga. Secara hukum, ini sangat kuat. Saya mengangguk. Hitam di atas putih, itulah yang saya punya. Pak Tono lalu menjelaskan langkah demi langkah. Pertama, gugatan cerai akan diajukan dengan visum sebagai bukti kekerasan. Kedua, seluruh aset akan diverifikasi sebagai harta pribadi pranikah dan hasil usaha mandiri, sehingga tidak masuk harta bersama. Ketiga, status kepemilikan rumah yang sudah atas nama saya akan diaktifkan untuk proses pengosongan. Semua harus berurutan dan rapi, Bu, katanya. Jangan ada satu langkah pun yang tergesa, karena ketenangan Anda
adalah kekuatan terbesar Anda. Saya menyimak setiap katanya dengan saksama. Saya bukan perempuan yang ingin balas dendam membabi buta. Saya ingin keadilan yang berdiri di atas hukum, bukan di atas amarah. Saya ingin ketika semuanya selesai, tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk menyalahkan saya. Saya ingin pergi sebagai perempuan yang benar, bukan sebagai perempuan yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebelum pulang, saya menyelesaikan satu urusan lagi. Rumah yang selama ini kami tinggali ternyata bukan milik Andri. Cicilannya saya yang membayar, dan 3 tahun lalu. Atas saran Pak Tono, sertifikatnya sudah balik nama atas nama saya pribadi. Andri tidak pernah tahu. Ia mengira rumah itu miliknya, padahal ia hanya menumpang di atap yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Hari-hari berikutnya, saya bergerak dalam diam. Di rumah, saya tetap memasak, tetap diam, tetap menunduk seperti perempuan kalah yang mereka kira. Tapi di luar, satu persatu benang saya tarik. Saya pindahkan seluruh pembayaran otomatis rumah itu ke rekening lain. Saya hentikan semua subsidi diam-diam yang selama ini saya alirkan. Saya siapkan apartemen mewah yang sudah lama saya miliki di kawasan Menteng untuk tempat tinggal baru saya. Saya juga mulai mengamankan hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatian mereka. Perhiasan emas saya, beberapa batang emas batangan yang saya simpan, dan surat-surat penting. Semua saya pindahkan diam-diam ke brankas di apartemen baru. Saya tidak ingin meninggalkan apapun yang bisa mereka klaim. Setiap malam, sepulang kerja, saya membawa satu tas kecil berisi barang berharga tanpa mereka curigai sedikit pun. Di kantor, saya tetap menjalankan usaha seperti biasa. Tidak ada karyawan saya yang tahu apa yang sedang terjadi di rumah tangga saya. Di hadapan mereka, saya tetap Bu Lisma yang tegas dan tenang. Hanya Mbak Asih, asisten rumah tangga lama yang setia pada saya, yang tahu sedikit tentang apa yang saya alami. Bu, saya tidak tega lihat ibu diperlakukan begitu, bisiknya suatu hari sambil menyeka air mata. Saya hanya tersenyum. Tenang, Mbak Asih, sebentar lagi semua akan selesai. Sementara itu, di rumah, tekanan terhadap saya justru semakin menjadi-jadi. Setiap hari, Bu Siti menemukan alasan baru untuk merendahkan saya. Suatu pagi, ia menumpahkan kopi panas ke baju kerja saya, lalu pura-pura tidak sengaja. Makanya, jangan sok sibuk. Perempuan itu di rumah saja, katanya sambil tersenyum sinis. Saya mengganti baju tanpa sepatah kata pun. Di dalam hati, saya menghitung mundur. Kinan pun tidak mau kalah. Ia mulai berani masuk ke kamar saya tanpa izin, membongkar lemari, mencoba-coba pakaian saya. Suatu sore, saya memergokinya tengah memakai salah satu syal mahal saya di depan cermin. Mbak, lumayan kan? Dipinjam dulu, toh nanti juga jadi milikku, katanya tanpa rasa bersalah. Saya menatapnya. Silahkan, kata saya, tenang. Ia tidak tahu, kata tenang saya itu jauh lebih menakutkan dari amarah Andri sendiri. Alih-alih membela saya, justru semakin sering pulang larut. Ia menghabiskan waktu di luar, mengeluh tentang saya pada teman-temannya. Suatu malam, ia pulang dalam keadaan setengah mabuk. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawan ibuku, gumamnya sambil terhuyung. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Saya memapahnya ke kamar tanpa membantah, karena saya tahu sebentar lagi ia sendiri yang akan tahu siapa sebenarnya yang bukan apa-apa. Puncaknya terjadi pada sebuah acara kumpul keluarga besar. Bu Siti sengaja mengundang seluruh sanak saudara, dan di hadapan mereka semua, ia mempermalukan saya. Lihat, ini menantuku, katanya sambil menunjuk saya. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masih saja sombong beli tas mahal. Untung anakku sabar punya istri seperti ini. Seluruh ruangan menatap saya. Sebagian mencibir, sebagian berbisik-bisik. Saya berdiri di tengah tatapan menghina itu. Saya bisa saja membalas. Saya bisa saja membuka semua kebenaran di depan mereka. Tapi saya memilih diam. Saya hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Terima kasih atas perhatiannya, Bu." Lalu saya pamit lebih dulu. Di belakang saya terdengar tawa mereka. Mereka mengira saya kalah.
Padahal saya hanya sedang menyimpan tenaga untuk pertarungan yang sebenarnya. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, saya tidak menangis. Saya justru semakin yakin. Setiap penghinaan yang mereka lemparkan justru menjadi bahan bakar bagi tekad saya. Mereka mengira sedang menjatuhkan saya. Padahal mereka sedang membangun alasan yang sempurna bagi saya untuk pergi tanpa ragu. Malam itu, di dalam mobil, saya menelpon Pak Tono, Pakistan. Percepat semuanya, kata saya. Saya sudah siap. Sementara itu, di rumah, mereka justru semakin berani. Suatu malam, saya mendengar mereka bertiga berunding di ruang keluarga. Setelah dia keluar nanti, kamarnya untukku ya. Bu, kata Kinan. Aku tidak sabar lihat koleksi tas yang dia tinggalkan. Bu Siti tertawa. Tenang, begitu dia pergi, rumah ini jadi milik kita sepenuhnya. Andre, kamu jangan lembek. Usir dia baik-baik, tapi pastikan dia pergi dengan tangan kosong. Mereka bahkan mulai membagi-bagi rencana. Bu Siti berkata akan menjual sebagian perabot mahal di rumah untuk modal. Kinan ingin memakai kamar saya sebagai kamar pribadinya, lengkap dengan meja rias. Andre, yang seharusnya menjadi suami saya, hanya mengangguk-angguk menyetujui rencana membuang istrinya sendiri. Iya, Bu. Yang penting kita tidak lagi diatur-atur perempuan itu, katanya. Mereka tertawa bersama, membayangkan kebebasan yang justru akan menjadi penjara mereka. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Hati saya seharusnya hancur, tapi anehnya, saya justru merasa lega karena mereka baru saja menghapus keraguan terakhir saya. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi mungkin mereka berubah. Yang ada hanya kepastian. Mereka memang tidak pernah menganggap saya manusia. Mereka hanya menganggap saya mesin uang yang mereka kira sudah kosong. Malam itu, saya kembali ke kamar dengan langkah ringan. Saya buka laptop saya. Saya periksa kembali semua persiapan. Surat-surat sudah lengkap. Apartemen sudah siap, pengacara sudah siaga. Tinggal menunggu mereka sendiri yang mengucapkan kata pengusiran. Karena saya ingin saat semuanya hancur nanti, mereka tahu bahwa merekalah yang mengusir saya, bukan saya yang lari. Saya ingin mereka mengingat malam itu seumur hidup mereka. Beberapa hari kemudian, surat gugatan resmi tiba di rumah. Andre membukanya dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat saat membaca isinya. Bukan hanya gugatan cerai, tapi di dalamnya terlampir salinan visum dan keterangan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang diproses. Apa-apaan ini? Teriaknya. Ia menghampiri saya, menibaskan kertas itu di depan wajah saya. Kamu melaporkan aku. Berani sekali kamu. Saya menatapnya tenang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan 8 tahun lalu, kata saya. Bu Siti menyambar kertas itu, membacanya. Lalu wajahnya berubah merah padam. Perempuan kurang ajar. Setelah numpang hidup di rumah ini, sekarang kamu mau menjebloskan anakku ke penjara. Saya menoleh padanya. Pelan, tapi tegas. Numpang hidup. Bu, sebentar lagi, Ibu akan tahu siapa yang sebenarnya menumpang hidup pada siapa selama ini. Malam itu, mereka mencoba berbagai cara untuk menggoyahkan saya. Mula-mula dengan ancaman. Andri berkata akan menyebarkan aib saya, bahwa saya istri durhaka yang menelantarkan keluarga. Saya hanya tersenyum. Silakan. Tapi sebelum itu, ada baiknya kamu baca dulu siapa yang sebenarnya menelantarkan siapa lewat catatan bank 8 tahun ke belakang. Saat ancaman tidak mempan, mereka berganti taktik. Bu Siti tiba-tiba berubah lembut. Ia memegang tangan saya. Suaranya mendayu. Nak, Ibu kan sayang sama kamu. Kita ini keluarga. Masa gara-gara salah paham kecil mau cerai? Sudahlah. Cabut laporan itu. Kita berdamai. Saya menarik tangan saya pelan. Salah paham kecil. Bu. Memar di pipi saya bukan salah paham. Dan 8 tahun pengorbanan saya juga bukan salah paham. Kinan, yang biasanya paling galak, kini ikut merengek. Mbak, jangan tinggalkan kami. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan baik sama Mbak. Saya menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang baru kemarin
penuh penghinaan. Kini penuh ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan saya, tapi ketakutan kehilangan kenyamanan yang selama ini saya berikan secara cuma-cuma. Mereka tidak mengerti maksud saya. Mereka mengira itu hanya gertakan perempuan putus asa. Maka mereka membalas dengan tertawa. Mereka mengusir saya malam itu juga. Pergi sana, bawa tas-tas mahalmu. Lihat, kamu bisa hidup atau tidak tanpa anakku, teriak Bu Siti. Saya mengangguk pelan. Saya kemasi barang seadanya. Lalu saya berjalan keluar dari pintu rumah itu, tanpa menoleh ke belakang. Yang tidak mereka tahu, saya tidak pergi kemana-mana yang menyedihkan. Saya melangkah masuk ke dalam mobil saya. Saya menyalakan mesin. Lalu saya melaju menuju apartemen mewah saya di Menteng, tempat yang sudah lama saya siapkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, dalam 8 tahun, saya tidur dengan napas yang lega. Sementara di rumah yang saya tinggalkan, mereka tengah merayakan kemenangan yang tidak mereka sadari adalah awal dari kejatuhan. Sesampainya di apartemen, saya berdiri di jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu gedung berkelip di kejauhan. Saya menyentuh pipi saya yang masih menyimpan sisa nyeri. Air mata akhirnya turun. Tapi bukan air mata kesedihan, itu adalah air mata kelegaan, air mata seorang perempuan yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Saya berbisik pelan, "Terima kasih, Lisma." Karena akhirnya berani. Malam itu, saya tidak bisa langsung tidur. Saya membuka album lama di ponsel saya. Foto-foto pernikahan. Foto-foto saat saya masih percaya bahwa cinta itu cukup. Saya menatapnya lama, lalu menutupnya pelan, bukan dengan benci, tapi dengan ikhlas. Saya berkata pada diri sendiri, bagian itu sudah selesai. Esok pagi, saya akan membuka lembaran yang sepenuhnya baru. Lembaran di mana saya tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diri saya. Malam itu, di rumah itu, mereka berpesta. Bu Siti dan Kinan sibuk menata makanan mahal di atas meja makan besar. Mereka tertawa, makan dengan lahap, membayangkan masa depan yang indah. Mulai sekarang, hidup kita jauh lebih tenang. Andri, tanpa istri yang selalu mengatur pengeluaranmu, ucap Bu Siti. Kinan menimpali dengan mulut penuh. Benar sekali. Nanti aku bereskan kamarnya. Tidak sabar lihat koleksi tasnya. Andri ikut tersenyum. Meski ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, ia tidak tahu kenapa. Hanya saja, ketenangan istrinya saat pergi tadi terus menghantuinya. Tapi ia mengabaikannya. Ia ikut larut dalam pesta itu. Mereka bertiga asik membicarakan kehidupan mewah yang mereka bayangkan akan segera datang. Sebenarnya, beberapa hari sebelumnya, Andri sempat merasa janggal. Ia melihat saya keluar dari sebuah mobil mewah di dekat kantor, lalu masuk ke gedung tinggi berlapis kaca. Ia mengira matanya salah. Mana mungkin istrinya yang miskin masuk ke gedung semegah itu? Ia bahkan sempat bertanya pada saya malam itu. Tadi siang, aku seperti melihatmu di Sudirman. Saya hanya menjawab pelan. Mungkin orang yang mirip dan ia memilih percaya karena tidak terbayang olehnya kebenaran yang sesungguhnya. Rasa janggal itu kembali muncul malam ini di tengah pesta. Tapi sekali lagi ia menepisnya. Ia terlalu nyaman dengan bayangan kebebasan tanpa saya. Ia tidak tahu, justru bayangan itulah yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk paling nyata dalam hidupnya. Lalu, tiba-tiba, dengungan pelan dari pendingin ruangan terhenti. Lampu gantung di atas meja makan padam. Layar televisi di ruang keluarga menjadi gelap. Kulkas di sudut dapur berhenti bergetar. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh rumah. Udara panas dari luar mulai merayap masuk. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mati lampu? Jerit Kinan sambil mengipasi wajahnya. Bu Siti meletakkan sendoknya dengan kesal. Aduh, panas sekali. Coba kamu periksa. Andri, mungkin token listriknya habis. Cepat isi ulang. Ibu tidak tahan panas begini. Dengan perasaan campur aduk, Andri berjalan menuju kotak meteran listrik di dinding depan rumah. Layar meteran itu mati total. Tidak ada angka, tidak ada peringatan apapun, hanya gelap. Ia merogoh saku, mengambil ponselnya. Ada pesan masuk dari penyedia layanan listrik dan air. Jarinya gemetar saat membuka pesan itu. Isinya pemberitahuan resmi. Seluruh layanan untuk alamat rumah tersebut
telah diputus atas permintaan pelanggan utama yang terdaftar. Semua pembayaran otomatis telah dihentikan. Tagihan dibiarkan menunggak dengan sengaja agar pemutusan segera dilakukan. Bumi seakan berputar di bawah kaki Andri. Pesta kemenangan yang baru saja mereka rayakan berubah menjadi awal penderitaan panjang. Ia berdiri membeku di teras rumah yang kini panas dan gelap. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Perempuan yang mereka usir malam ini ternyata pemegang kendali atas segalanya. Dan kini, kendali itu baru saja dicabut. Ia kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah gemetar. Di ruang makan yang kini gelap gulita, Bu Siti dan Kinan masih menunggu, menyipasi diri dengan tangan. Bagaimana? Andri, sudah diisi tokennya? Tanya Bu Siti. Andri tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan ponselnya, memperlihatkan pesan dari penyedia layanan. Bu Siti membacanya di bawah cahaya redup layar. Wajahnya perlahan memucat. Diputus atas permintaan pelanggan utama, gumamnya. Siapa pelanggan utama itu? Andri menelan ludah. Lisma. Bu, semuanya atas nama Lisma. Suaranya nyaris tak terdengar. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Makanan mahal yang tadi mereka santap dengan lahap, kini terasa hambar di lidah. Mereka baru saja mengusir orang yang selama ini menyalakan lampu di rumah ini. Dan kegelapan yang menyelimuti mereka malam itu hanyalah permulaan dari kegelapan yang jauh lebih panjang. Pagi berikutnya, masalah datang bertubi-tubi. Seorang petugas mengetuk pintu, membawa surat pemberitahuan dari pihak bank. Rumah yang selama ini mereka tinggali ternyata bukan atas nama Andri. Sertifikatnya atas nama Lisma. Dan Lisma melalui pengacaranya secara resmi meminta seluruh penghuni mengosongkan rumah dalam waktu 30 hari. Tidak mungkin, gumam Andri, membaca surat itu berulang kali. Rumah ini milikku, ini milik keluargaku, tapi hitam di atas putih tidak bisa dibantah. Bu Siti merebut surat itu, membacanya, lalu terduduk lemas di kursi. Bagaimana mungkin? Suaranya gemetar. Bagaimana mungkin perempuan miskin itu memiliki rumah ini? Saat itulah, perlahan, mereka mulai mengerti. Selama ini, bukan Andri yang menanggung hidup mereka, bukan keberuntungan yang membuat lampu menyala dan dapur mengepul, tapi perempuan yang setiap hari mereka rendahkan. Hari demi hari, kenyataan pahit itu terus berdatangan. Mobil yang biasa Andri pakai ternyata juga atas nama saya, dan saya tarik kembali. Kartu-kartu yang selama ini mereka pakai untuk berbelanja, satu persatu tidak lagi berfungsi. Tagihan yang dulu lunas dengan sendirinya, kini menumpuk tanpa ada yang membayar. Untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi hidup dengan tangan mereka sendiri. Dan tangan-tangan itu ternyata terlalu lemah untuk menopang. Andri mulai panik. Ia mendatangi kantor saya, memohon bertemu. Tapi saya menolak. Yang saya kirim hanyalah pengacara saya. Bu, Lisma sudah tidak ada urusan pribadi dengan Anda, kata Pak Tono dengan tenang. Segala sesuatu akan diselesaikan melalui jalur hukum. Andri berdiri di lobi gedung, terpaku menatap megahnya kantor yang ternyata milik perempuan yang ia tampar. Baru saat itu, ia benar-benar mengerti seberapa besar yang telah ia buang, sementara mereka tenggelam dalam kepanikan. Hidup saya justru menanjak. Pagi itu, saya berdiri di depan cermin besar di apartemen saya. Saya mengenakan setelan kerja yang rapi, dipadukan hijab yang tertata sempurna. Saya menatap pantulan diri saya. Memar di pipi sudah memudar. Tapi kenangannya tidak. Hari itu, persidangan perceraian pertama digelar di ruang sidang. Andri datang dengan wajah lelah. Ia mencoba membantah, mencoba menuduh saya menelantarkan keluarga. Tapi Pak Tono dengan tenang membeberkan satu persatu bukti. Rekening koran 8 tahun. Bukti bahwa sayalah yang membayar seluruh kebutuhan rumah. Lalu surat visum. Bukti tamparan di pipi saya. Hakim membaca semuanya dengan teliti. Ruang sidang hening. Andri masih berusaha membela diri. Yang mulia, semua harta itu juga hasil pernikahan. Saya berhak atas separuhnya, katanya. Pak Tono tersenyum tipis. Ia mengeluarkan satu map lagi. Yang mulia,
Seluruh usaha klien saya dirintis sebelum pernikahan dan terdaftar atas nama pribadi. Tidak satu rupiah pun berasal dari penghasilan tergugat. Justru sebaliknya, tergugat dan keluarganya selama ini hidup dari penghasilan klien saya. Ini buktinya. Ia menyerahkan tumpukan dokumen ke meja hakim. Hakim membolak-balik bukti itu. Wajah Andri semakin pucat. Setiap lembar yang dibaca hakim adalah satu paku lagi di peti kekalahannya. Bu Siti, yang duduk di bangku penonton, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu berkacak pinggang itu tidak punya kata-kata. Saya duduk tenang, tangan terlipat di pangkuan. Saya tidak perlu berteriak. Bukti-bukti itu berbicara lebih keras dari suara manapun. Andri menunduk. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua kebohongan yang ia bangun runtuh di hadapan fakta. Perceraian dikabulkan. Saya bebas. Tidak ada satu rupiah pun dari harta saya yang bisa mereka sentuh. Karena semua sah atas nama saya. Dibangun dari usaha saya sendiri. Saya melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Bukan sebagai perempuan yang dibuang, tapi sebagai perempuan yang akhirnya melepaskan beban. Di depan gedung pengadilan, Andri mengejar saya. Untuk terakhir kalinya, ia berdiri di hadapan saya. Matanya berkaca-kaca. Lisma, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku hilaf. Aku tidak tahu kamu sehebat ini. Katanya terbata. Saya menatapnya. Tidak ada lagi amarah di hati saya. Hanya rasa kasihan. Andri, kata saya pelan. Kamu tidak mengejar aku. Kamu mengejar apa yang aku punya. Dan itulah masalahnya. Sejak awal. Lalu saya berbalik dan pergi. Bulan-bulan berlalu. Usaha saya semakin berkembang pesat. Saya membuka gerai-gerai baru, mempekerjakan ratusan orang, dan nama saya mulai dikenal di kalangan pengusaha. Saya diundang ke berbagai acara, diwawancarai berbagai media. Dari perempuan yang dulu diam-diam menambal atap rumah orang lain, kini saya berdiri di panggung-panggung besar sebagai pemilik usaha yang dihormati. Saya ingat hari saat menerima penghargaan sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Di atas panggung, dengan lampu sorot mengarah pada saya teringat pada perempuan yang dulu menunduk di meja makan, menahan tamparan, demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata sudah lama keropos. Saya tersenyum. Bukan karena bangga pada harta, tapi bangga karena saya berani berkata cukup sebelum terlambat. Di apartemen baru saya, hidup terasa berbeda. Tidak ada lagi suara teriakan di pagi hari. Tidak ada lagi tatapan menghina di meja makan. Setiap pagi, saya menyeduh kopi sendiri, duduk di balkon, menatap kota yang perlahan terbangun. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa rumah benar-benar terasa seperti rumah. Tempat di mana saya tidak perlu berpura-pura menjadi kecil. Mbak Asih, asisten setia saya dulu, kini ikut bekerja di perusahaan saya. Ia berhenti dari rumah Andri setelah melihat bagaimana mereka memperlakukan saya. Saya tidak menyesal ikut ibu, katanya suatu hari. Ibu orang baik. Orang baik memang kadang harus jatuh dulu, supaya bangkit lebih tinggi. Saya tersenyum mendengarnya. Kebaikan yang dulu saya kira sia-sia, ternyata kembali pada saya lewat orang-orang yang tulus. Sementara itu, kabar tentang Andri dan keluarganya sampai ke telinga saya sedikit demi sedikit. Setelah rumah dikosongkan, mereka terpaksa pindah ke sebuah kamar petak sempit di pinggir kota. Andri kehilangan pekerjaannya tak lama kemudian, karena kasus kekerasan yang sempat tercatat membuat namanya buruk. Tanpa sokongan diam-diam dari saya, mereka baru sadar betapa rapuhnya hidup yang selama ini mereka anggap milik mereka sendiri. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya merasa inilah keadilan yang berjalan dengan caranya sendiri. Setiap orang menuai apa yang ia tanam. Mereka menanam penghinaan. Dan kini mereka menuai kesunyian. Saya tidak perlu membalas dengan tangan saya. Hidup sudah membalas untuk saya. Kadang saya merenung di malam hari. Saya tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Saya hanya berhenti menanggung mereka. Tapi ternyata bagi orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang lain, berhenti ditanggung saja sudah seperti kehancuran. Mereka jatuh bukan karena saya mendorong. Mereka jatuh karena selama ini
mereka tidak pernah belajar berdiri sendiri. Dan itu bukan kesalahan saya. Suatu sore, di kamar petak yang sempit itu, Andri duduk memeluk lututnya. Ia menatap layar televisi tabung tua yang gambarnya sudah berbayang. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus karena kurang makan. Ia kini bertahan hidup sebagai buruh serabutan yang upah hariannya sering tidak cukup untuk membeli beras. Hari-hari mereka di kamar petak itu adalah hari-hari yang penuh tekanan. Utang yang dulu mereka kira bisa ditutup dengan harta saya, kini menumpuk tanpa ampun. Para penagih datang silih berganti, menggedor pintu, berteriak di depan tetangga. Bu Siti yang dulu angkuh, kini harus menunduk, meminta penangguhan. Kinan yang dulu sibuk berdandan, kini bersembunyi di balik pintu setiap kali penagih datang. Kehormatan yang dulu mereka banggakan, kini tinggal kenangan. Suatu hari, seorang penagih utang datang dan menggebrak meja. Mana uangnya? Sudah 3 bulan kalian janji terus, bentaknya. Andri hanya bisa menunduk, memohon waktu. Penagih itu tertawa mengejek. Dulu katanya keluarga kaya, sekarang lihat. Makan saja susah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Karena di dalamnya tersimpan kebenaran yang tidak bisa mereka bantah. Mereka memang pernah merasa kaya, padahal kekayaan itu bukan milik mereka. Suasana di kamar itu jauh dari kata damai. Setiap hari diisi pertengkaran. Bu Siti berdiri berkacak pinggang di dekat pintu. Wajahnya penuh kerut karena beban pikiran dan kejaran penagih utang. Andri, cepat keluar. Cari pekerjaan tambahan. Mana uang untuk makan hari ini? Teriaknya melengking. Beras di dapur sudah habis. Orang suruhan rentenir itu datang sore nanti. Ibu lelah hidup melarat begini, gara-gara anak laki-laki bodoh yang tidak berguna sepertimu. Di sudut lain ruangan sempit itu, Kinan duduk meratap di depan cermin kecil yang pinggirannya sudah retak. Ia menangis terseduh. Wajahku, kulitku penuh jerawat karena aku tidak mampu lagi membeli perawatan mahal. Siapa pria kaya yang mau melihatku kalau penampilanku seperti gembel begini? Ia menoleh pada kakaknya dengan tatapan penuh dendam. Kak, ini semua salahmu. Kamu yang melepaskan perempuan kaya itu. Kamu harus bertanggung jawab atas semua penderitaanku. Kinan pernah mencoba memperbaiki nasibnya dengan cara lamanya. Ia berdandan semampunya, lalu mendekati seorang pria yang ia kira kaya. Tapi begitu pria itu tahu latar belakang keluarganya, ia langsung menjauh. Kabar tentang keluarga yang bangkrut dan terlibat utang menyebar cepat. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mimpi Kinan untuk menikahi orang kaya runtuh. Sama seperti runtuhnya semua yang dulu mereka banggakan. Ia kembali ke kamar petak itu dengan tangan hampa dan air mata yang tak kunjung kering. Andri menutup kedua telinganya rapat-rapat. Ia berusaha keras mengabaikan teriakan ibu dan adiknya yang saling menyalahkan. Hatinya perih. Ia menyadari, keluarga yang dulu ia bela mati-matian, kini justru menjadi sumber siksaannya setiap hari. Ia kembali menatap layar televisi yang menyala. Dan di sana, di layar itu, ada wajah yang sangat ia kenal. Di layar, seorang pewawancara sedang mengajukan pertanyaan penutup kepada saya. Apa rahasia kesuksesan Anda yang paling utama? Bu Lisma, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para penonton di rumah yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Saya menatap langsung ke arah kamera. Senyum saya mengembang. Senyum yang menyiratkan kebebasan. Rahasia terbesar saya, kata saya pelan, adalah berani mengenali nilai diri sendiri. Jangan pernah takut untuk membuang hal-hal atau bahkan orang-orang yang merendahkan martabat kita dan menghambat langkah kita untuk maju. Ketika kita berani melepaskan beban yang merusak hidup kita, disitulah Tuhan membuka jalan yang jauh lebih indah. Mendengar ucapan itu, air mata Andri menetes deras. Penyesalan yang teramat dalam mengoyak hatinya tanpa ampun. Ia menyadari sepenuhnya, ia telah membuang berlian yang sangat berharga demi memungut kerikil tajam yang kini melukai hidupnya sendiri. Di layar, acara itu berakhir dengan tepuk tangan meriah. Gambar berganti.
Menampilkan saya berjalan keluar dari gedung perusahaan, dikelilingi para staf yang menghormati saya. Saya menenteng sebuah tas tangan mewah keluaran terbaru, hasil kerja keras saya sendiri. Saya melangkah masuk ke kursi mobil saya yang mengilap, lalu melaju menuju masa depan yang cerah. Sementara itu, di kamar petak yang gelap, Andri hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, meratapi kehancuran hidupnya dalam tangisan penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan orang yang diam-diam menanggung hidupmu di atas pundaknya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mampu, tapi memilih merendah demi menjaga rumah tangga. Yang menambal, menutupi, dan menahan. Sampai mereka lupa pada nilai diri mereka sendiri. Untuk kalian, semoga kalian menemukan keberanian untuk berhenti sebelum terlambat. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Andri. Lelaki yang mengira kekuasaan ada di tangannya. Padahal ia hanya menumpang di atap yang dibangun orang lain. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Siti yang takut kehilangan kendali, lalu menukar kasih sayang dengan penghinaan. Andri kini hidup dalam penyesalan abadi, bersama keluarga yang saling menyalahkan. Sementara saya bangkit. Lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Bukan karena saya membalas dendam, tapi karena saya berhenti menampung orang yang tidak pernah menghargai saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang melukai, atau pilihan untuk pergi dan menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Lisma sudah tepat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.